pas dilantik sitak di samping sini belakangnya. Ada aja nanti itu mungkin anunya. Iya karena bagus senong di sini jadi lagi salah satunya pasti hilang muka. Ya ada aja nanti itu truk sepenuhnya tuh. Kalau saya di luar seperti itu. Karena kalau gitu paling bagus karena berhadapan gitu. Bang. Kan nanti ada semua orangnya dari sekolah. Apanya? Wih, kalau saya dipajang tak boleh. Ini dari situ dia. Kalau untuk pesan nggak bisa. Hadirin diserahkan duduk kembali. Sebelum acara dimulai, kami persilakan rekan-rekan pers mengambil gambar selama 1 menit. Ingin beli gambar? Kepada rekan-rekan pers, silakan kembali ke tempat, acara segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Acara rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar dalam rangka pengucapan Sumpah Janji Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Apriatika Aminsyah MSI sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Makassar sisa masa jabatan tahun 2024-2029 dari Partai Golongan Karya. Mengawali acara ini, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Rapat paripurna pengumuman DPRD hari ini akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Makassar yang terhormat Bapak Supratman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar. Yang terhormat para Wakil Ketua DPRD dan para anggota DPRD Kota Makassar. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, staf ahli Kota Makassar, dan para asisten sekretaris daerah, PLT Sekretaris DPRD Kota, dan para kepala SKPD dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati para direktur utama perusahaan daerah sekota Makassar. Yang saya hormati Ketua KPU Kota Makassar, Ketua Bawaslu Kota Makassar, dan para ketua partai politik Kota Makassar. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Yang saya hormati Ibu Ketua dan Wakil Ketua Ikawan DPRD Kota Makassar. Yang saya hormati para wartawan, unsur mass media lainnya, dan para undangan yang saya hormati. Serta yang berbahagia, saudariku Profesor Dr. Insinyur Haji Afiatika Amin Sam MSc yang sebentar lagi akan mengucap sumpah atau janji sebagai anggota DPRD Kota Makassar sisa masa jabatan tahun 2024-2029 di luar versi kita. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama-tama perkenankanlah saya terlebih dahulu mengajak hadirin yang berbahagia untuk senantiasa mengaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama menghadiri rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar dengan acara pengucapan sumpah Saudari Profesor Dr. Insinyur Haji Afiatika Amin Sam MSc sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Makassar sisa masa jabatan tahun 2004-2009 dari Partai Golongan Karya. Salawat dan salam juga tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Kemudian sebelum kita melanjutkan acara ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah untuk almarhum saudara kita Haji Ruslan Mahmud. Sebelum rapat paripurna pengumuman DPRD dibuka dengan resmi, perkenankan saya mengajak hadirin untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, memohon bimbingan dan petunjuknya. Semoga paripurna pengumuman DPRD hari ini berjalan tertib dan lancar. Doa dimulai. Selesai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Makassar saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Serta rapat paripurna pengumuman DPRD dan hadirin yang saya hormati. Rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar dilaksanakan dalam rangka pengucapan sumpah janji Saudari Profesor Dr. Insinyur Haji Afiatika Amin Sam MSc sebagai anggota DPRD Kota Makassar sisa masa jabatan tahun 2024-2029 dari Partai Golongan Karya. Pengucapan sumpah anggota DPRD Kota Makassar dilaksanakan sesuai keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 794/6 tahun 2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar masa jabatan
tahun 2024-2029 atas nama Haji Ruslan Mahmud dan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 796/6 tahun 2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar sisa masa jabatan tahun 2024-2029 atas nama Profesor Dr. Insinyur Haja Afiatika Anissa MSI dengan mengacu pada keputusan gubernur tersebut dan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Makassar pada tanggal 26 Juni 2025 disepakati bahwa rapat paripurna pengumuman DPRD dalam rangka pengucapan sumpah janji saudari Profesor Dr. Insinyur Haja Afiatika Anissa MSI akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 sebagaimana yang dilaksanakan pada hari ini. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 162 ayat 1 Tata Tertib DPRD Kota Makassar dijelaskan bahwa anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Oleh karena itu, saya akan memandu pengucapan sumpah janji saudari Profesor Dr. Insinyur Haja Afiatika Anissa MSI sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Makassar masa jabatan 2024-2029. Untuk terlaksananya pengucapan sumpah anggota DPRD dimaksud, maka untuk sementara pimpinan rapat saya serahkan kepada yang terhormat saudaraku Andi Suarmika Esa, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Pimpinan rapat saya terima. Terima kasih kepada saudaraku Ketua DPRD yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin rapat selanjutnya. Untuk mengantar pelaksanaan pengucapan sumpah, acara ini akan dipandu oleh pembawa acara. Para pembawa acara disilakan. Pembacaan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan oleh PLT Sekretaris DPRD Kota Makassar. Gubernur Sulawesi Selatan nomor 796 garis miring Romawi 6 garis miring tahun 2025 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar sisa masa jabatan tahun 2024-2029 atas nama Profesor Dr. Insinyur Haja Afiatika Anissa MSI dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Sulawesi Selatan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 meresmikan pengangkatan saudari Profesor Dr. Insinyur Haja Afiatika Anissa MSI sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar sisa masa jabatan tahun 2024-2029 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat keseluruhan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 17 Juni 2025, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman cap ditandatangani. Keputusan 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seterusnya sampai dengan nomor urut 13 yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Persiapan pengucapan sumpah kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Afiatika Anissa MSI
yang akan mengucapkan sumpah disilahkan mengambil tempat. Rohaniawan disilahkan. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD dimohon menuju tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah dipandu oleh Ketua DPRD Kota Makassar. Sebelum saya mulai mengambil sumpah berjanji, saya ingin bertanya, apakah saudari bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Diambil sumpah menurut agama apa? Agama Islam. Selanjutnya, saya perlu peringatkan bahwa sumpah janji yang akan saudari ucapkan ini merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai anggota DPRD Kota Makassar. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali sadari bahwa sumpah janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah janji ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati sebagai segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya diharapkan kepada saudari mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPRD Kota Makassar dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Apiatika Aminsyah MSI disilahkan.
Kepada yang terhormat Bapak Ketua DPRD, disilahkan. Kepada rohaniawan, disilahkan. Rohaniawan, disilahkan kembali ke tempat. Penyematan rencana DPRD Kota Makassar dan penyerahan keputusan Gubernur oleh Ketua DPRD Kota Makassar. Kepada yang terhormat Bapak Ketua DPRD, disilakan. Kepada yang terhormat Bapak Ketua DPRD, disilahkan kembali ke tempat. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Apiatika Aminsyam MSI yang telah mengucapkan sumpah, disilahkan menempati kursi yang disediakan. Hadirin, disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Makassar yang terhormat Bapak Andi Suharmika SH. Peserta rapat paripurna pengumuman DPRD dan hadirin yang saya hormati, pengucapan sumpah telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Untuk itu, pimpinan rapat saya kembalikan kepada saudaraku Ketua DPRD. Pimpinan rapat saya terima kembali. Terima kasih pada saudaraku Andi Suharmika SH, Wakil Ketua DPRD yang telah membantu saya dalam memimpin rapat. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada pembawa acara. Silakan. Sambutan Wali Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, saya salam kebajikan. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, beserta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Yang terhormat Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Alia Mustika Ilham. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, para staf ahli dan para asisten Sekretariat Daerah, PLT Sekretaris DPRD dan para kepala SKPD dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Makassar. Yang saya hormati Ketua KPU Kota Makassar, Ketua Bawaslu Kota Makassar, dan para Ketua Partai Politik se-Kota Makassar yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar. Yang saya hormati Ibu Ketua dan Wakil Ketua Ikawan DPRD Kota Makassar.
yang saya hormati para undangan, wartawan, media cetak dan elektronik, serta hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Segenap tamu undangan yang saya muliakan, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara yang sangat penting ini dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah Kota Makassar, saya mengucapkan kepada Profesor Dr. Insinyur Haja Apiatika Amin Syam MSI atas pelantikan sebagai anggota DPRD Kota Makassar melalui mekanisme pergantian antar waktu dari Partai Golkar. Pelantikan ini bukan sekedar pengisian kekosongan jabatan, melainkan bentuk kesinambungan mandat rakyat yang harus terus dijalankan. Kita semua memahami bahwa lembaga legislatif merupakan mitra penting pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, pengawasan, serta penganggaran untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Kami yakin dengan pengalaman serta integritas Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Apiatika Amin Syam, kontribusi yang diberikan akan memperkuat kinerja DPRD dan mempercepat realisasi program-program pembangunan, khususnya yang berpihak pada masyarakat Kota Makassar. Saya mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga sinergitas antara pemerintah Kota Makassar dan DPRD, karena hanya dengan kerjasama yang erat dan harmonis kita dapat mewujudkan pembangunan Kota Makassar yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian untuk bangsa daerah yang kita cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Nurholis Daud SH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kami mengajak Bapak Ibu yang terhormat untuk menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita pada hari ini mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Kami dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rapat paripurna pengambilan sumpah janji Profesor Dr. Insinyur Haja Apiatika Amin Syam MSI sebagai pengganti atau waktu anggota DPRD Kota Makassar sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Tiada kata yang pantas kami ucapkan kepadamu ya Rabb, selain rasa syukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, hadirnya kami di sini sebagai wujud tanggung jawab dan ikhtiar kami untuk membangun dan mewujudkan Kota Makassar yang kami cintai agar bisa menjadi negeri ibadah di sisi ya Allah. Ya Allah, berikan kami petunjuk dan bimbingan-Mu agar kami bisa menjalankan tugas amanah dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab dan kecintaan kepadamu dan kepada masyarakat Kota Makassar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa,
Jadikanlah kota Makassar yang kami cintai ini sebagai kota yang Engkau ridhoi, menjadi kota Makassar yang mulia dalam wujud unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan. Lindungilah setiap warganya dari segala mara bahaya dan konflik sosial. Tumbuhkanlah semangat persatuan dan kesatuan di antara kami agar perbedaan menjadi kekuatan yang mengikat. Ya Rabb, berikanlah kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar yang menaruh harapan besar kepada kami sebagai wakil dan pelayan masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, dan para pahlawan yang telah berjuang untuk negeri ini. Terimalah amal ibadah kami dan kabulkanlah setiap doa dan permohonan kudus kami, ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan rapat paripurna pengumuman DPRD oleh Ketua DPRD Kota Makassar. Serta rapat paripurna pengumuman DPRD dan hadirin yang saya hormati. Beberapa saat yang lalu telah bersama-sama menyaksikan pelaksanaan pengucapan sumpah jabatan yang terhormat Saudariku Profesor Dr. Insinyur Haji Apiatika Amin Syam, MSI, sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Makassar sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Pengucapan sumpah saudari ini menandai dimulai tugas baru sebagai anggota DPRD Kota Makassar. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan menyampaikan selamat melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Kota Makassar. Saya mengingatkan bahwa sumpah yang telah saudari ucapkan beberapa saat yang lalu bukan sekedar acara seremonial belaka, namun lebih dari itu. Oleh karena itu, berpegang teguhlah pada sumpah jabatan yang telah diucapkan. Jabatan yang diamanahkan kepada saudari agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan diharapkan dalam menjalin kerjasama yang baik dengan para anggota Dewan lainnya. Kepada saudari Profesor Dr. Insinyur Haji Apiatika Amin Syam, MSI, saya menyampaikan agar dapat menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD Kota Makassar sesuai fungsi DPRD di bidang pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan. Selanjutnya, perkenalkan saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada saudaraku almarhum Haji Ruslan Mahmud atas pengabdian dan jasa-jasanya serta jalinan kerjasamanya selama mengemban tugas-tugas di lembaga yang terhormat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya atas pengabdiannya selama ini. Peserta rapat paripurna pengumuman DPRD yang hadirin yang saya hormati, tibalah saatnya saya selaku pimpinan rapat untuk menutup rapat paripurna pengumuman DPRD hari ini. Namun sebelumnya, perkenankan saya atas nama pimpinan DPRD beserta seluruh anggota DPRD Kota Makassar menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, Ketua KPU Kota Makassar, Ketua Bawaslu Kota Makassar, para ketua partai politik, para undangan serta seluruh hadirin dan hadirat dengan penuh perhatian dan sesungguhnya yang telah mengikuti rapat paripurna pengumuman hari ini dari awal sampai selesai. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki rapat paripurna yang kedua dengan agenda dalam rangka penjelasan Wali Kota Makassar
terhadap Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, dari laporan daftar hadir yang saya terima, dinyatakan bahwa jumlah anggota DPRD Kota Makassar yang telah hadir bertanda tangan di bawah ini sudah lebih dari 1/2 dari jumlah anggota DPRD dari 50 orang anggota DPRD Kota Makassar. Dengan demikian, quorum rapat sudah terpenuhi sesuai ketentuan pasal 143 ayat 1 huruf C Tata Tertib DPRD Kota Makassar. Untuk itu, rapat paripurna hari ini sudah dapat dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kota Makassar hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna ke-8 masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 dilaksanakan dalam rangka penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan Perda Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan Perda tersebut dilaksanakan sebagai salah satu kewajiban konstitusional dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar hari ini. Sesuai ketentuan dalam pasal 10 ayat 3 huruf A angka 1 Tata Tertib DPRD Kota Makassar. Adapun acara paripurna hari ini yang selengkapnya disusun sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan, kemudian penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2000 anggaran tahun 2024. Kemudian penyerahan naskah rancangan Perda Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 oleh Wali Kota Makassar kepada Ketua DPRD Kota Makassar. Selanjutnya penutup. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna hari ini, yakni penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan Perda Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Untuk itu, kepada Bapak Wali Kota Makassar disilahkan. Baik, rapat paripurna saya sourcing 10 menit dan selanjutnya mungkin kita akan memberikan ucapan selamat dulu kepada Ibu Apiati yang baru dilantik. Bagaimana ini kesenangan? Apa yang mau dibikin?
Acara selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada yang terhormat anggota DPRD Kota Makassar yang baru disumpah, Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Apiatika Amin Syam. Pemberian ucapan selamat ini akan diawali dari Bapak Wali Kota beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar. Dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan profesi, beliau telah banyak memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, khususnya di sektor pertanian, pendidikan, dan pemberdayaan. Salah satunya sebagai ketua penggerak PKK Sulawesi Selatan. Karya-karya ilmiahnya, baik nasional maupun internasional, memperkuat kiprahnya sebagai seorang akademisi pembangunan nasional. Dalam perjalanan karirnya, beliau telah melakukan strategi antara lembaga
3, 2, 1 bunyi. Dengan suasana kemudian ucapan selamat, maka usai segera rangkaian acara pengucapan sumpah anggota DPRD Kota Makassar pengganti antar waktu hari ini. Atas kehadiran Bapak, Ibu dan Saudara sekalian diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan paripurna berikutnya. Kena kepala dulu. Sobat kelas.
Lanjut lagi. Kami minta kesediaan kepada para tamu undangan untuk kembali ke tempat. Kepada para tamu undangan yang kami hormati, kami minta untuk kesediaannya untuk meninggalkan ruang paripurna karena rapat paripurna kedua akan segera dimulai. Terima kasih. Untuk perhatian kepada saudara-saudara para kepada DPD dan masyarakat, mungkin segera mungkin rapat paripurna kita lanjutkan. Baik, kembali kami sampaikan kepada para tamu undangan untuk segera meninggalkan ruang rapat paripurna karena rapat paripurna yang kedua akan segera dimulai. Baik, sesi rapat saya akan. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna hari ini, yakni penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Untuk itu, kepada Bapak Wali Kota Makassar disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, beserta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Yang terhormat Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Alia Mustifa Ilham. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, para staf ahli dan para asisten sekretariat daerah, PLT, Sekretaris DPRD, dan para kepala SKPD dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati para direktur utama perusahaan daerah sekota Makassar, yang saya hormati para undangan, wartawan, media cetak dan elektronik serta hadirin sekalian yang saya banggakan. Perkenankan saya terlebih dahulu mengajak
hadirin yang terhormat, untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi nikmat kekuatan dan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2024. Hari ini merupakan hari yang membahagiakan karena kami dapat melaksanakan salah satu kewajiban konstitusional sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 320 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan pada kesempatan ini merupakan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2024 ini dilampiri laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 yang materinya telah disesuaikan dengan koreksi dan rekomendasi hasil audit BPKRI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Berbagai program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024 telah terlaksana dengan baik dan dalam pelaksanaannya di lapangan masih ditemui sejumlah kendala dan tantangan. Namun kesemuanya dapat teratasi atas dukungan dari berbagai pihak, utamanya dari para anggota Dewan yang terhormat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin dan undangan yang saya hormati. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan intisari pelaksanaan APBD yang termuat dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 sebagai berikut. Pendapatan daerah tahun anggaran 2024 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer atau yang dikenal sebagai dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah telah dapat terrealisasi sebesar 4,20 triliun lebih dari target sebesar 4,99 triliun lebih atau 84,14%. Adapun rincian realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut. Pendapatan asli daerah tahun anggaran 2024 yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah dapat terrealisasi sebesar 1,60 triliun lebih dari target 2,16 triliun lebih atau 73,99%. Adapun rincian realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2024 yaitu dari pajak daerah terrealisasi sebesar
1,41 triliun lebih dari target sebesar 1,73 triliun lebih atau 81,61%. Retribusi daerah terrealisasi sebesar 50,57 miliar lebih dari target sebesar 96,69 miliar lebih atau 57,48%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terrealisasi sebesar 26,62 miliar lebih dari target sebesar 88,26 miliar lebih atau 30,17, serta lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah terrealisasi sebesar 110,93 miliar lebih dari target sebesar 254,14 miliar lebih atau 43,65%. Pendapatan transfer atau dikenal sebagai dana perimbangan tahun anggaran 2024 meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer pemerintah provinsi dapat terrealisasi sebesar 2,56 triliun lebih dari target 2,78 triliun lebih atau 92,07%. Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dan perimbangan tahun anggaran 2024 sebesar 2,27 triliun lebih dari target 2,24 triliun lebih atau 101,52%. Yang terdiri dari bagi hasil pajak terrealisasi sebesar 138,20 miliar lebih dari target 101,66 miliar lebih atau 135,94%. Bagi hasil bukan pajak terrealisasi sebesar 7,35 miliar lebih dari target 4,28 miliar lebih atau sebesar 171,62%. Dana alokasi umum direncanakan 1,62 triliun lebih dapat terrealisasi sebesar 1,63 triliun lebih atau sebesar 100,99%, dan dana alokasi khusus direalisasikan sebesar 496,65 miliar lebih dari target sebesar 518,17 miliar lebih atau sebesar 95,85%. Selanjutnya, pendapatan transfer pemerintah provinsi pada tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar 542,50 miliar lebih dari pada akhir tahun 2024 terrealisasi sebesar 287,33 miliar atau 52,97%. Lain-lain pendapatan sah antara lain merupakan pendapatan hibah sanitasi dari pemerintah pusat terrealisir sebesar 1,80 miliar atau 100%. Pendapatan lain berupa dana BOSP dan pendapatan dana kapitasi JKN yang direalisasikan sebesar 32,26 miliar lebih dari target 41 miliar lebih atau 77,48%. Pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan rapat paripurna dewan yang terhormat ini, saya menyampaikan bahwa secara umum realisasi pendapatan hasil daerah Kota Makassar tahun anggaran 2024 memberikan gambaran yang secara kumulatif meningkat dari sisi nominal dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan adanya kesepahaman serta upaya dan sinergitas yang berjalan dengan baik antara pihak eksekutif dan legislatif dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Namun demikian, saya ingin memanfaatkan rapat paripurna dewan yang terhormat ini untuk mengingatkan bahwa ke depan tantangan dan persoalan yang muncul terkait optimalisasi pendapatan daerah begitu besar, sehingga saya berharap bahwa upaya dan kerja keras serta sinergi yang telah terbangun selama ini dalam meningkatkan pendapatan hasil daerah tetap dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan. Secara khusus pada seluruh jajaran eksekutif, utamanya SKPD pengelola pendapatan, saya minta untuk lebih fokus meningkatkan kinerja
kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap berpedoman teguh pada kaidah hukum yang berlaku. Sehubungan dengan capaian pendapatan tahun anggaran 2024, perkenankanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat atas penguasannya dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin dan undangan yang saya hormati. Selanjutnya, perkenankanlah saya menjelaskan mengenai realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024. Kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam pelaksanaan belanja daerah tahun 2024 yaitu mendukung pencapaian prioritas pembangunan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pelaksanaan belanja daerah tetap mengedepankan capaian kinerja melalui indikator, tolak ukur dan target kinerja yang berkorelasi langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Realisasi belanja daerah diharapkan mampu mendorong dan memacu percepatan pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui penyedia pembangunan infrastruktur, mendorong produktivitas pelaku ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan barang dan jasa lainnya yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Secara umum, realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2024 yang terbagi atas 3 bagian yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga yang dianggarkan sebesar 5,29 triliun lebih dapat terrealisasi sebesar 4,26 triliun lebih atau 80,67%. Belanja daerah ini dialokasikan masing-masing untuk belanja operasi yang terdiri belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dengan anggaran sebesar 3,92 triliun lebih telah direalisasikan sebesar 3,52 triliun lebih atau sebesar 89,99%. Kemudian belanja modal dengan alokasi anggaran sebesar 1,36 triliun lebih dapat terrealisasi sebesar 739,21 miliar lebih atau 54,10%. Sedangkan belanja tidak terduga dialokasikan sebesar 4,25 miliar lebih dan direalisasikan sebesar 811 juta lebih atau 19,09%. Belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai disediakan anggaran sebesar 1,62 triliun lebih dapat terrealisasi sebesar 1,49 triliun lebih atau 91,97%. Kemudian belanja yang merupakan bagian dari belanja operasi pada tahun anggaran 2024 disediakan anggaran sebesar 2,02 triliun lebih direalisasikan sebesar 1,77 triliun lebih atau sebesar 87,85%. Realisasi belanja ini merupakan pembiayaan atas pengadaan peralatan kantor, pembayaran jasa pihak ketiga, biaya sewa dan biaya pemeliharaan, serta pengadaan barang dan jasa lainnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta mendukung pelaksanaan tugas-tugas aparatur negara. Belanja hibah dianggarkan sebesar 269,1 miliar lebih dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 terrealisasi sebesar 253,47 miliar lebih atau sebesar 94,22%. Belanja ini diperuntukkan antara lain hibah kepada pemerintah pusat serta hibah kepada badan atau lembaga, organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat, dan hibah bantuan keuangan kepada partai politik. Kemudian belanja modal yang secara kumulatif disediakan anggaran sebesar 1,36 triliun lebih sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 dapat direalisasikan sebesar 739,21 miliar lebih atau sebesar 54,10%. Belanja modal ini digunakan untuk menyediakan utilitas perkotaan bagi kepentingan publik, antara lain berupa sarana dan prasarana jalan, jembatan, saluran drainase,
pembangunan atau rehabilitasi gedung pemerintah, sekolah dan puskesmas, serta pengadaan peralatan kantor yang menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, dari sisi pencapaian, realisasi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 terrealisasi sebesar 100% atau sebesar 294,18 miliar lebih. Penerimaan pembiayaan ini merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpa pada tahun anggaran 2023. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa pada rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 ini dilengkapi dengan laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas posisi air per Desember 31 Desember 2024. Dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih awal tahun 2024 sebesar 294,18 miliar lebih dan saldo anggaran lebih pada akhir per 31 Desember 2024 menjadi sebesar 230,19 miliar lebih. Selanjutnya, dalam neraca daerah, aset yang merupakan kekayaan daerah berwujud dan tak berwujud sampai dengan posisi akhir 31 Desember 2024 sebesar 33,22 triliun lebih yang terdiri dari aset lancar sebesar 904,15 miliar lebih. Investasi jangka panjang sebesar 827,90 miliar lebih, aset tetap sebesar 33,12 triliun lebih, properti investasi sebesar 102,40 miliar lebih, dan aset lainnya sebesar 266,16 miliar lebih. Kewajiban posisi per 31 Desember tahun 2024 sebesar 127,85 miliar lebih yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar 127,85 miliar lebih. Selanjutnya ekuitas dengan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 35,09 triliun lebih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin undangan yang saya hormati. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara umum mengenai laporan operasional yang penyusunannya didasarkan atas peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Laporan operasional merupakan kondisi terhadap pengakuan pendapatan maupun beban yang bersifat operasi yang timbul atau yang menjadi hak dan kewajiban selama 1 tahun anggaran yang dapat kami gambarkan sebagai berikut. Pendapatan daerah laporan operasi yang terdiri dari pendapatan asli daerah 5,25 triliun lebih. Kemudian beban LO tahun anggaran 2024 sebesar 4,29 lebih, surplus atau defisit dari kegiatan non operasional sebesar 165,77 juta lebih, dan ban dari pos luar biasa sebesar 625,88 juta lebih, sehingga jumlah surplus LO sebesar 1,95 triliun lebih. Kemudian dalam laporan arus kas pada tahun anggaran 2024 terjadi penurunan kas bersih 294,44 miliar lebih dan saldo pada akhir Desember 2024 menjadi 230,52 miliar lebih. Selanjutnya dalam laporan perubahan ekuitas yang merupakan gambaran atas kenaikan maupun penurunan nilai ekuitas pada akhir per 31 Desember 2024 sebesar 35,09 triliun lebih. Saudara-saudara pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin perwakilan Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Sesuai dengan visi misi Wali Kota Makassar yang diwujudkan dalam sejumlah program strategis serta didukung dan sinergi dengan anggota Dewan yang terhormat, opini wajar tanpa pengecualian ini dapat dipertahankan.
rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin dan undangan yang saya hormati. Mengakhiri penjelasan ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas dukungan, kerjasama, dan saling pengertian yang mendalam sehingga pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dapat terlaksana dengan baik. Kota Makassar kepada Ketua DPRD Kota Makassar untuk pelaksanaan acara dimaksud untuk sementara pimpinan rapat saya serahkan kepada saudaraku Andi Suami Kaisa, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Pimpinan rapat saya terima. Terima kasih kepada saudaraku Ketua DPRD yang memberi kepercayaan kepada saya untuk memimpin rapat selanjutnya. Untuk penyerahan berkas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, saya persilakan Wali Kota Makassar dan Ketua DPRD Kota Makassar menuju tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan naskah selesai. Kepada Ketua DPRD dan Wali Kota Makassar disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Ketua Rapat Ketua DPRD. Pimpinan rapat saya terima kembali. Terima kasih kepada beberapa saat yang lalu. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi fraksi-fraksi dalam penyusunan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar pada rapat paripurna yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 pukul 13.00. Demikian acara ini telah selesai. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk paripurna selanjutnya sesuai dengan jadwal.